Halo teman-teman, Kev ingin memberikan info menarik nih mengenai kesehatan fisik dan mental akibat pandemi COVID-19 sekarang. Pertama, tahukah kalian tingkat kecemasan dan depresi penduduk Indonesia pada masa pandemi COVID-19 di akhir Mei 2020 itu relatif tinggi loh. Menurut Surveymeter, ada 55% dari penduduk Indonesia mengalami gangguan kecemasan dan 58% mengalami gangguan depresi. Nah, hal ini tentunya harus kita hindari kan? Jadi, sangat dibutuhkan penanganan yang tepat mengenai cara menjaga kesehatan fisik dan juga mental agar tidak terjerumus ke tingkat yang lebih berbahaya. Eits, tunggu dulu. Sebelum ke penanganannya, kita harus kenal dulu apa sih itu kesehatan fisik, kenapa harus dijaga. Kesehatan fisik merupakan suatu keadaan organ tubuh yang dapat berfungsi dengan baik tanpa merasakan sakit atau keluhan, dan memang secara objektif tidak tampak sakit. Tentunya, kalau ternyata kesehatan fisik terganggu, artinya ada masalah kan yang terjadi di tubuh kita, dan berbahaya kalau tidak segera diobati. Lebih baik mencegah daripada mengobati kan? Nah, ada juga loh namanya kesehatan mental, yang tidak kalah pentingnya dari kesehatan fisik. Apa sih kesehatan mental itu? Kesehatan mental didefinisikan sebagai kondisi yang memungkinkan setiap individu memahami 3 komponen yang ada dalam jiwa, yaitu pikiran, emosional, dan spiritual. Lalu, sebenarnya bagaimana sih kesehatan fisik dan mental kita di masa pandemi seperti akhir-akhir ini? Pandemi COVID-19 bukan hanya mengancam kesehatan fisik, tetapi juga telah mengancam kesehatan mental banyak orang loh. Dan tentunya, kita sebagai mahasiswa tak luput terkena dampaknya juga kan? Karena pandemi ini mengharuskan kita menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh, yang mana terasa sangat berbeda dengan perkuliahan seperti biasanya. Dan kita memerlukan banyak penyesuaian, yang terkadang membuat kesehatan kita terganggu, terutama kesehatan mental. Gejala gangguan kesehatan mental yang kita rasakan itu seperti mudah terbawa emosi, stres, cemas berlebihan, depresi, dan sebagainya. Padahal, studi membuktikan bahwa buruknya kesehatan mental dapat mempengaruhi kesehatan fisik seseorang. Oleh karena itu, setiap orang perlu menjaga kesehatan mental untuk menghindari keluhan fisik yang muncul. Karena, ketika kesehatan mental seseorang bermasalah, maka sistem imun dalam tubuh akan berkurang. Ini akan menyebabkan tubuh mudah terserang penyakit. Tapi, kenapa kesehatan mental itu bisa mempengaruhi kesehatan fisik kita sih? Dan apakah hal sebaliknya itu bisa terjadi ya? Di suatu jurnal penelitian, dikatakan bahwa depresi dan arteri koroner memiliki hubungan 2 arah. Pertama, penyakit arteri dapat menyebabkan depresi, dan depresi merupakan faktor risiko independen untuk penyakit arteri koroner beserta komplikasinya. Dengan kata lain, penelitian itu membuktikan jika kesehatan mental dan kesehatan fisik sangat berkaitan satu sama lain. Kesimpulannya, kalau pikiranmu tenang, tanpa beban pikiran yang menumpuk, otomatis kalian akan lebih bergairah dan lebih bersemangat dalam menjalani aktivitas kalian sehari-hari kan? Dan itu merupakan efek yang baik. Lalu, bagaimana jika kalian sedang dalam keadaan dengan pikiran yang menumpuk? Hal itu bisa membuat kita malas bergerak, dan kerjaannya hanya rebahan saja. Betul atau betul nih teman-teman? Tapi jangan salah, sebenarnya kita yang membentuk beban pikiran itu loh. Kalau beban pikiranmu berhasil kalian atasi, tanpa kalian sadari, fungsi otakmu telah bekerja dengan mesinnya yang kemudian akan mempengaruhi gerak tubuhmu. Tentunya juga berdampak baik pada kesehatan fisikmu. Sadar gak sih, sudah berapa lama kita sebagai mahasiswa belajar di rumah? Gak kerasa ya, sudah lebih dari 6 bulan kita belajar dari rumah. Ada gak sih salah satu di antara kalian yang semakin insecure karena melihat orang lain jadi glow up, tapi kalian enggak? Apalagi dengan wajah, bukannya glowing, malah jadi breakout. Jadi malas banget, kerjaannya rebahan, tapi selalu ngerasa capek. Kenapa ya? Nah, justru karena nggak banyak gerak, kalian jadi nggak mengeluarkan keringat dan nyumbat pori-pori yang bikin wajah kalian breakout. Bisa juga disebabkan karena stres dan pola makan dan tidur yang tidak teratur. Otot juga jadi kaku karena jarang bergerak. Ini semua karena kalian sudah jenuh, nggak ada kegiatan dan kelamaan. Kalian jadi stres. Terlalu sering rebahan bisa menyebabkan insomnia dan pola tidurmu berubah. Makanya, kenapa selama di rumah aja kalian malah breakout dan sering merasa lelah. Walau di rumah aja, menjaga kesehatan tetap sangat penting ya teman-teman. Tentunya, kalian tetap harus makan makanan yang sehat, bergizi, dan juga teratur.
Pola tidur dan istirahat juga harus dijaga ya. Selain itu, walau di rumah juga harus banyak bergerak. Ini nih yang sulit. Nah, Kev punya tips nih, gimana cara untuk menjaga kesehatan fisik agar kita tetap semangat bergerak dan tidak malas selama di rumah. Pertama, lakukan aktivitas-aktivitas ringan, seperti membantu orang tua atau membersihkan rumahmu. Nah, kalau mulai capek, jangan lupa istirahat selama 30 menitan ya, agar kalian tidak gampang bosan. Terus, kalau kalian merasa aktivitas itu kurang, karena makanan yang kalian makan lebih banyak, kalian bisa nih melakukan olahraga-olahraga kecil. Olahraga yang ringan, tidak perlu tempat yang luas, dan tidak perlu alat-alat olahraga tertentu. Tipsnya, kalian bisa melihat video workout di YouTube atau bisa menginstal aplikasi workout. Agar tidak bosan, kalian bisa mencari video workout dengan lagu yang kalian sukai. Durasi workout biasanya tidak lama, hanya sekitar 5-30 menit. Jadi, kalian bisa menyesuaikan berapa lama kalian ingin berolahraga dan mencari lagu yang kalian suka agar tidak mudah bosan. Sehingga olahraga kalian pun menjadi menyenangkan dan tidak terasa berat. Kami ada rekomendasi channel YouTube buat workout nih, yaitu Clothing, Amy Wong, MadFit, Squad Fitness, atau Sunny Funny Fitness. Nah, tadi kan ada tips untuk menjaga kesehatan fisik. Lalu bagaimana dengan kesehatan mental nih? Tahu nggak sih, selain kesehatan fisik, kesehatan mental juga perlu dijaga agar segala sesuatu yang dikerjakan hasilnya lebih maksimal. Apalagi di saat pandemi ini, pemandangan yang kita lihat pasti hanya sekitaran rumah, itu-itu saja kan? Dan hal itu dapat menyebabkan kesehatan mental kita menurun. Nah, Kev punya tips nih, agar hari-harimu lebih ceria dan selalu bersyukur. Pertama, luangkan dirimu di kala pagi hari untuk melakukan meditasi dengan menghirup napas yang panjang dan menikmati minuman di pagi hari. Tahu nggak sih, ini fungsinya sangat besar untuk menjaga kesadaranmu dalam melakukan hal-hal produktif seharian penuh. Lalu, luangkan dirimu untuk mengatakan hal positif ke dirimu, seperti, "Hai kamu, sudah melakukan yang terbaik, tetap semangat dan terus berjuang, kamu pasti bisa." Kemudian hal lainnya yang diperlukan ketika pandemi ini, kalian bisa mencoba hal-hal yang kalian sukai ataupun mencoba hal yang baru. Karena hal ini bisa tetap menjaga moodmu di hari tersebut dan memiliki dampak positif, yaitu mengembangkan skillmu dan bahkan menemukan yang baru. Ini bisa menjadi salah satu solusi ketika kalian sudah lelah mengerjakan tugas atau hal lainnya, sembari melakukan pernapasan sederhana, yaitu tarik nafas dari hidung, tahan, lalu hembuskan perlahan, kemudian ulangi. Dan ada kalanya kalian akan sangat bosan dan butuh teman berbicara untuk berbagi keresahanmu kan? Nah, jangan lupa untuk tetap berkomunikasi dengan keluargamu atau teman-temanmu. Ceritakanlah agar kalian merasa lega sehingga hal itu tidak menjadi beban pikiranmu ya. Berkomunikasi sekarang nggak cuma secara tatap muka, kalian bisa memanfaatkan Zoom, Google Meet, WhatsApp, dan sosial media lainnya untuk berkomunikasi. Jangan karena pandemi ini, kalian kehilangan cara untuk tetap menjaga relasi ya, karena kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Keren banget kan teman-teman tipsnya? Ternyata, punya kesehatan mental dan fisik yang seimbang itu penting banget loh, karena itu merupakan salah satu kunci dari produktivitas dan performa diri yang baik. Lalu gimana sih cara nyeimbanginnya? Yang perlu teman-teman lakukan cukup simpel, karena pada dasarnya tubuh mengetahui waktu terbaik, kapan, dan bagaimana harus bertindak. Kita bisa memulainya dari gaya hidup yang sehat. Seusai bangun tidur, kita dapat melakukan olahraga ringan. Usahakan tetap menyisakan waktu untuk melakukan tips ini. Dan jangan beralasan tidak punya waktu, karena waktu itu akan ada kalau kalian sudah meniatkannya. Eits, tenang teman-teman, olahraga itu nggak harus kaku dan berat seperti olahraga pada umumnya. Melakukan pekerjaan rumah juga bisa disebut olahraga, seperti penjelasan sebelumnya nih. Karena tahu nggak sih, dengan melakukan pekerjaan rumah dapat memberikan manfaat yang sama dengan berolahraga dan berlari. Dengan bergerak, tentu menjadi stimulus bagi fisik dalam beradaptasi terhadap perubahan tubuh. Selain itu, kesehatan mental juga terpengaruh. Pekerjaan rumah tangga mampu mengurangi tingkat kecemasan dan stres seseorang. Output berupa lingkungan yang bersih dapat memberikan rasa aman dan nyaman terhadap diri dan penghuni rumah. Selain itu, ingat ya teman-teman, istirahat yang cukup, bukan tidur-tidur terus ya. Di tengah pandemi COVID-19 ini, memang sebagian besar dari kita sulit, bahkan dilarang untuk beraktivitas di luar. Tapi tenang aja,
Buat teman-teman, bisa nih ngikutin kegiatan-kegiatan menarik di Filantropi 17. Bakal banyak acara seru, mulai dari kuis yang beredukasi, live IG, seminar, medical check-up, dan video-video menarik lain yang akan menambah wawasan sekaligus bisa jadi penghibur teman-teman. Ini berguna banget loh buat memonitoring kesehatan mental dan mensupport teman-teman untuk melakukan aktivitas fisik lainnya. Sekian edukasi dari Pilan, tetap jaga kesehatan dan stay safe ya!